Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan bagian dari implementasi desentralisasi daerah yang diyakini membawa banyak dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Mereka meyakini bahwa pemilu atau pemilihan umum dapat membawa dampak positif seperti halnya peningkatan partisipasi politik lokal yang sejati, berkembangnya pasukan kepemimpinan yang memadai untuk tingkatan nasional. Pemilu langsung akan memperkuat dan menghasilkan partisipasi politik yang sejati oleh karena mereka benar-benar terlibat langsung dalam proses politik lokal, sehingga mereka lebih punya komitmen dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam partisipasi politik lokal ini. Partisipasi mereka menjadi sangat intens dan mendalam karena kepentingan mereka langsung bisa disalurkan melalui politik-politik ini. Dengan jangkauan wilayah dan jumlah penduduk yang terbatas, maka seleksi kepemimpinan politik di angkat lokal melalui pemilihan umum langsung akan lebih baik terjamin karena pemimpin daerah diyakini lebih mengetahui persoalan-persoalan yang ada di daerah tersebut. Dengan kata lain, intensitas hubungan yang sering antara rakyat dan pemimpin daerah memungkinkan proses seleksi kepemimpinan politik ini. Berkembangnya budaya politik lokal yang demokratis diyakini oleh banyak. Peningkatan kesejahteraan rakyat akan menjadi realistis terwujud jika pemilu kada menghasilkan pemimpin yang baik. Pada titik yang sangat ideal, pemilu kada akan sukses menghasilkan pemimpin yang baik, yang dicintai dan didukung oleh masyarakatnya. Namun demikian, dari sekian banyak idealisme positif dalam pemilu kada tidak serta-merta mampu mewujudkan dalam konteks politik dan pemerintah di daerah pada sekarang ini. Yang terjadi hanyalah kebalikannya, yaitu dampak negatif dan sisi-sisi buruk dari politik. Fakta-fakta ini juga didukung oleh pemikiran Michelman tahun 2004 yang berisi bahwa demokrasi tidak ada yang ideal karena memang mampu memunculkan apa yang sudah disebutkannya sebagai the dark side of democracy atau sisi-sisi buruk dari demokrasi. Dan sisi buruk dari demokrasi ini dalam pemilu kada langsung tidak dapat dilihat dari praktik-praktik mengenai tentang intensitas budaya transaksionalisme politik yang sangat tinggi atau bisa disebut sebagai money politik dan intensitas black campaign atau bisa disebut sebagai dengan kampanye hitam yang sangat cukup tinggi juga. Dan kemudian ada perjudian politik melalui perbotohan spekulan politik yang sangat kuat. Karena banyak motivasi pemimpin yang hanya mencari kekayaan saja, sehingga pemimpin yang melalui pemilu kada ini terjerat dalam persoalan kasus korupsi yang sangat akut. Urgensi local wisdom berbasis nilai-nilai Jawa untuk merespon persoalan yang terkait dalam praktik pemilihan ketua daerah, maka salah satu solusinya yaitu menetapkan nilai-nilai kearifan lokal yang berbasis pada kondisi masing-masing daerah. Kearifan lokal meliputi nilai-nilai norma etika, kepercayaan, adat istiadat, dan hukum adat. Bahkan kearifan lokal juga memiliki aturan khusus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebijaksanaan yang dapat mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Profesor Nyoman Sirta, kearifan lokal memiliki fungsi dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, kearifan lokal berfungsi sebagai konferensi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, kearifan lokal berfungsi sebagai pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, kearifan lokal berfungsi sebagai pembangunan kebudayaan dan pengetahuan. Yang keempat, kearifan lokal berfungsi sebagai ketua kepercayaan sastra dan pantangan. Dan untuk makna kearifan lokal memiliki beberapa makna, diantaranya moral atau etika, sosial, dan politik. Nah, makna politik ini yang sedang kelompok kami bahas saat ini. Untuk selanjutnya adalah dalam konteks NKRI. Nah, dalam konteks NKRI, kearifan lokal memiliki nilai-nilai positif dan efektif yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan publik seperti pilkada secara langsung. Salah satu contohnya dalam
konteks masyarakat Jawa Tengah, mereka memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menyelesaikan dampak negatif atau hal-hal persoalan negatif yang terjadi dalam pilkada secara langsung. Yang pertama, yang menang aja umuk, yang kalah aja ngamuk. Yang artinya dalam lokal wisdom berbasis nilai-nilai Jawa ini berarti ketika menang jangan sombong atau arogan, dan ketika kalah jangan mengamuk atau merusak. Dan yang kedua adalah terbasuki mawabea, yang artinya kesuksesan membutuhkan pengorbanan. Yang artinya ketika seorang pilkada ingin mencapai kesuksesannya, dia membutuhkan effort dan pengorbanan yang sangat besar sehingga mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah ana rembug diremui, ketika mengalami mispersepsi di antara para kontestan para pilkada, sebaiknya dirembukkan atau dibicarakan sehingga mencapai keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang artinya, jadilah seorang pemimpin harus lemah lembut, berbudi pekerti yang baik, ramah, sabar, selalu merendahkan hati, dan jadilah seorang pemimpin yang bisa membuat suasana tentram dan teduh bagi masyarakatnya. Selanjutnya yang kelima yaitu matahari. Pemimpin menjadilah sebuah matahari, yang artinya seorang pemimpin harus bisa memberikan pencerahan pada masyarakatnya. Berhati-hati dalam bertindak seperti jalannya matahari dan tidak tergesa-gesa, terpisah dalam memberikan sinar cahayanya pada semua makhluk tanpa pilihan kasih. Nah, ketika kita jadi pemimpin, kita jangan pilih kasih dalam melakukan kebijakan. Selanjutnya yaitu yang keenam, jadilah pemimpin seperti langit. Artinya seorang pemimpin harus berwibawa dan berwibawa dan mengaku sebagai siapa saja yang membuat salah atau melanggar peraturan.